Pagi Dunsana, Ranah Minang di Manopun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Kampung Maur Hilir meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Orang tidak dikenal OTK menyerang seorang karyawan toko dengan senjata tajam. 2 pemuda pencuri biji kopi diringkus polisi Tanah Datar. Seorang warga yang berasal dari Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salareh Ayah, Kecamatan Palembahan Agam, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Korban ditandu menggunakan kain oleh warga sejauh sekitar 10 km. Hal itu dilakukan karena mobil tak bisa masuk ke kampung mereka. Warga itu diketahui menderita penyakit asma yang kambuh secara mendadak saat hujan deras melanda wilayah itu. Karena kondisi jalan yang licin dan sulit dilalui kendaraan, warga pun berinisiatif secara gotong royong membawanya menggunakan kain dan bambu. Perjalanan panjang melalui jalan tanah dan perbukitan ditempuh dalam waktu beberapa jam. Dalam perjalanan itu, kondisi korban semakin melemah dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Korban pun kemudian dibawa pulang untuk diselenggarakan dan dimakamkan di desanya. Peristiwa ini meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. Kemarin itu bapak itu mengalami riwayat penyakit asma. Tapi akhir-akhir ini 3 hari sebelumnya jadi penyakitnya itu kambuh pas juga hari hujan ya, sebab akses rumah sakit itu sekitar 10 km atau lebih lah gitu. Jadi kami terpaksa pakai tandu sebab akses jalan ini begitu buruk dan berlumpur gitu. Kondisi jalan di kawasan itu masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat dilalui mobil. Saat musim hujan, jalan yang belum dibangun permanen selalu tergenang air dan berlumpur. Warga Kampung Maur Hilir berharap pemerintah bisa membangun jalan menuju kampung mereka, serta adanya tenaga medis atau pos kesehatan yang siaga di wilayah mereka. Harapan itu mereka utarakan sebagai tanda jika negara hadir dalam keseharian mereka. Safatul Ulum melaporkan dari Agam. SMP Negeri 6 Bukit Tinggi menjadi salah satu SMP yang hingga kini mendapatkan program makan bergizi gratis sejak awal tahun 2025 lalu. Lebih dari 500 peserta didik di sekolah itu setiap hari menikmati beragam menu yang disajikan dapur MBG. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak SMP Negeri 6 menyiapkan 1 ruang khusus untuk menyimpan makanan sebelum dibagikan ke peserta didik. Ruang itu dijaga dan diawasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Siswa-siswi di SMP Negeri 6 menyambut antusias kehadiran MBG di sekolah itu karena menu beragam dan rasa enak yang diberikan. Program MBG tidak hanya membuat perut peserta didik kenyang, namun juga dapat menghemat uang saku mereka karena uang untuk jajan bisa ditabung. Ayam, gimana rasanya? Ini sering makan MBG-nya? Telur, ayam, seringnya ayam. Yang paling suka? Ayam. Ayam. Untuk jajan irit nggak? Irit. Sangat berguna
masalah, apalagi buat kayak para kan pelajar harus hemat uang nih Bu. Jadi kan ada MBG ini, para udah harus terus ke kantin untuk makan. Ada ayam goreng, terus ada tempe, sayurannya ada japat wortel, terus sausnya ada saus lado gitu. Yang Sama ada paling- satu udah pas juga rasanya udah membantu pelajar-pelajar kayak kami di sana. Kepala SMP Negeri 6 Bukit Tinggi menerangkan, MBG telah mereka peroleh sejak awal 2025 karena sekolah mereka menjadi salah satu dari 6 sekolah yang diuji coba dalam pelaksanaan MBG di Bukit Tinggi. Hadirnya program itu memiliki banyak manfaat bagi peserta didik, di mana mereka tidak hanya diberikan makanan bergizi gratis, namun dilatih untuk bertanggung jawab dan bergotong royong membagikan MBG ke seluruh ruangan belajar. Untuk anak-anak, alhamdulillah untuk pelaksanaan ini, anak-anak yang pertama memang kita seharusnya mengajarkan untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa mandiri, bagaimana pelaksanaan dari MBG. Mereka diajarkan untuk mengambil MBG-nya bersama dengan teman-temannya, kemudian nanti sampai di kelas mereka berdoa bersama, kemudian makan ditemani oleh wali kelas. Dari ratusan peserta didik di sekolah itu, 3 orang di antaranya tidak bisa menyantap menu MBG karena mereka berkebutuhan khusus, sehingga menu harus disesuaikan dengan kebutuhan gizinya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Setelah melakukan 2 kali program pemutihan pajak pada tahun 2025, menjelang tutup tahun, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meringankan pembayaran pajak kendaraan melalui program pemutihan. Program ini disambut gembira masyarakat yang mulai berdatangan untuk membayar pajak di kantor Samsat Lubuk Sikaping, Pasaman. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini terhitung mulai tanggal 20 Oktober hingga tanggal 30 Desember 2025. Pada program yang ketiga ini, masyarakat memperoleh manfaat yang lebih banyak, terutama bagi kendaraan luar yang akan mutasi ke Sumatera Barat. Yang tahun sekarang, jadi tahun 2006 aja. Cukup terbantu kan, nggak semuanya harus dibayar, jadi separuh doang. Kepala Unit Regiden Satlantas Polres Pasaman mengatakan, untuk pemutihan pajak akhir tahun ini, selain bebas biaya tunggakan pajak tahun sebelumnya, juga terdapat diskon pajak bagi kendaraan dari luar yang akan mutasi ke Sumatera Barat. Diskon itu berupa potongan pajak 50% untuk kendaraan umum barang dan diskon 70% untuk kendaraan umum penumpang. Sedangkan untuk program pemutihan pajak lainnya, masih sama dengan program pemutihan pajak yang dilaksanakan sebelumnya. Wajib pajak hanya harus membayar pajak tahun berjalan atau pajak tahun ini. Mulai dari tanggal 20 Oktober sampai 30 Desember 2025. Dan kami menghimbau untuk masyarakat, untuk kategori pemutihan hari untuk saat ini, sama seperti yang kemarin, hanya ada penambahan untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi. Untuk kategori umum penumpang ada dapat diskon pajak sebanyak 70%, dan untuk kendaraan umum barang mendapatkan diskon pajak 50%. Untuk mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar dengan adanya pemutihan, masyarakat bisa mengetahuinya melalui aplikasi Signal. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Ratusan santri dari 14 pondok pesantren yang ada di Pasaman menghadiri upacara peringatan Hari Santri yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pasaman pada hari Rabu. Mereka datang dengan spanduk nama pesantren masing-masing dan busana santri. Beberapa pesantren juga membawa alat musik drum band dan rebana. Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman mengatakan, peringatan Hari Santri menjadi momentum dalam memperkuat peran santri dalam membentuk karakter generasi muda. Para santri diharapkan
mampu menjadi garda utama dalam memperbaiki akhlak dan menghindari pengaruh buruk di kalangan anak-anak muda. Selain itu, pendidikan pesantren dari nilai-nilai leluhur selalu mendorong dalam memperkuat kecintaan terhadap tanah air dengan kehadiran para santri di tengah-tengah masyarakat, diyakini mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap tanah air. Pada bagian akhir acara, dideklarasikan pesantren ramah anak. Setiap pesantren dipastikan tidak terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti perundungan, kekerasan, ataupun tawuran dan lainnya. Peran santri sebagai generasi muda di tengah masyarakat, pertama adalah santri itu adalah seorang agen perubahan di tengah-tengah masyarakat yang merubah mindset masyarakat bahwa santri itu bukan cuma pandai untuk membaca kitab kuning saja, tetapi santri adalah pandai di seluruh aspek kehidupan. Baik itu dari segi olahraga, dari segi seni, dan dari segi peradaban yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran santri dengan ilmu agama yang telah didalami menjadi salah satu pilar yang akan membawa karakter dan adab dalam pergaulan di generasi muda. Fauzan melaporkan dari Pasaman.